Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya di podcast Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Nah, kali ini saya membawakan tamu yang sudah sangat lama menapaki jejak di Yayasan Ibu Harapan Bengkalis. Insya Allah sudah tahu ya apa sekolah yang paling tua yang didirikan oleh Yayasan Ibu Harapan Bengkalis? Ya, benar sekali, itu adalah TKIT Ibu Harapan Bengkalis. Oke, mari kita kenalan bersama kepala sekolahnya. Nah, Koda dari TKIT Ibu Harapan Bengkalis. Ini ya. Insya Allah sudah kenal ya semuanya, tapi kita pengen kenalan lagi deh. Boleh deh, Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya, mungkin ada yang belum kenal. Saya Ibu Neni Mulyani Muhtar, dipanggil biasanya Ibu Neni atau Ibu Nen gitu. Biasanya Bu Guru sampai begitu, sampaikan begitu ya. Terus di TKIT Ibu Harapan itu Ibu Neni mulai mengajar tahun 2006 sama dengan berdirinya ya. Sama dengan berdirinya TKIT Ibu Harapan 2006. Jadi nggak bisa misalnya SK-nya tuh dinaikkan jadi 2005 gitu ya, karena memang belum lahir TKIT-nya. Tapi sebetulnya waktu itu 2006 kepala sekolahnya adalah Ibu Wati Kasmawati Rambe ya. Jadi saya banyak belajar juga dengan Ibu Wati ya, karena waktu itu basicnya bukan guru TK gitu saya nih. Jadi Bu Neni belajar dengan Bu Wati gitu, bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana pokoknya semuanya deh belajar dengan Bu Wati saya gitu. Oke, Bu, saya dengarkan dulu TKIT itu bukan di tempat yang sekarang kan? Di gedung sekarang kan? Iya. Di mana dulu? Ya dulu di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Ya di Jalan Pramuka, Jalan Pramuka yang deket Gang Siaga tuh. Nah di situ dulu kami berpindah-pindah nih, nomaden. Di Gang Siaga itu rumah apa gedung? Memang gedung. Dulu bekas bengkel, kayak apa sih, bikin perabot. Oke, Di situ ya, di tempat bikin perabot, kita banyak paku-paku kita bersihkan, semuanya berjibaku lah. Istilahnya guru-guru kayak kesannya banyak ya, padahal cuma saya, Ibu Wati sama Ibu Rosi dulu, ada Bu Rosi, kemudian Ibu Aya namanya ya, Bu Aya. Berempat. Pokoknya 4 lah. Nah berempat itu ya, kami ngecat, bikin gambar, bikin hiasan-hiasan, baru buka maklum lah gitu semua gitu ya, sama buat itulah kami berempat. Terus dibantu juga banyak yang bantu-bantu, misalnya suaminya ibu suami masing-masing ya. Jadi tahun 2006 berarti tahun ajaran baru ya, mulai buka. Muridnya alhamdulillah banyak. Muridnya berapa? Banyak. 40 dikurangi. Dikurangi 36. Muridnya 40 dikurangi 36. Oke. Itu sampai setahun kemudian segitu. Dulu ternyata kami itu lambat untuk buka pendaftaran. Jadi orang nyangkanya ini sekolah ngaji katanya gitu ya. Jadi gak tahu itu TK. Jadi tahun kedua langsung 24. Langsung 24? Iya. Jadi tahun pertama 4 sampai selesai tuh? Iya, nggak ada ya. Sampai selesai. Oke, kemudian tahun kedua? 24. Sudah 24. Alhamdulillah. Masih di sana? Masih di Jalan Pramuka. Berapa lama di Jalan Pramuka Ibu? 3 tahun lah. Ya ini nggak tahu ya, saya kira-kira 2-3 tahun. Terus baru ke Jalan Sidomulyo. Oke, Jalan Sidomulyo di mananya pula? Rumah kami kontrak. Kami kontrak lama lah, di situ juga lama juga. Masa setelah habis kontrak tuh rumah itu mau diisi sama pemiliknya. Jadi
diisukan sekolah kita tutup. Ya. Dari mana pula? Entah, tak tahu isu ditutup karena kita memang waktu itu nggak punya tanah, nggak punya nggak punya bangunan. Mau gini, ada alhamdulillah tuh ada bantuan hibah dari dinas pendidikan bahwa kita mau dibantu bikin bangunan. Kalau dulu ya masih swasta masih bisa dibantu kayaknya ya, nggak tahu sekarang nih. Dibantu membangun asalkan ada tanahnya. Nah tanahnya nggak ada. Jadi kan bingung nih Bu Heni, ketua yayasan. Alhamdulillah Bu Heni menghibahkan tanahnya yang di depan tuh, tanah keluarga. Tadi pertama di Jalan Pramuka Gang Siaga, habis itu ke Sidomulyo, habis itu langsung yang ke sekarang nih. Iya. Oke. Itu yang sekarang ini, Masya Allah. Jadi Bu, tahun pertama. Itu rezeki dari Allah ya. Iya. Aku yakin deh sama Allah kalau misalnya kita membantu membantu Allah ya, membantu Allah pasti Allah bantu kita gitu. Benar, kan kita tujuannya ingin dapat anak-anak kita jadi soleh-soleha, mendidik anak yang baik. Insya Allah pasti jalannya ada, dimudahkan sama Allah. Dari 4 orang, tahun kedua 24, ketiga kemudian naik terus Bu. Iya 40, 60, 80, 90, 100. Sekarang 100 ya. Stabil lah 100. Cuma waktu COVID semalam sempat setengahnya 60. Karena memang anak-anak juga banyak sekolah di rumah ya, atau memang di rumah aja gitu ya. Berapa tahun Bu waktu COVID yang 60 tuh setahun 2 tahun? 60. Setahun kayaknya. COVID itu berapa tahun sih? 2 tahun dah. 2 tahun ya? 2 tahun sih. Iya, tapi tahun keduanya yang menurun. Pertama gitu? Tahun pertama kan orang tua kan belum tahu nih sekolah tuh off ya, maksudnya enggak ini vakum gitu ya. Jadi masih banyak tuh, masih 80 gitu ya. Ada yang masih ragu-ragu, tapi tahun kedua mereka memang kayaknya jangan sekolah dulu deh gitu ya anak-anaknya. Jadi tinggal 60 gitu anak-anak sekolah tuh. Oke. Berarti Ibu dari sejak di Sidomulyo sudah diangkat jadi kepala sekolah. Sidomulyo. Iya. Gitu. Betul. Bu, rasanya kalau dulu dari berempat, kalau sekarang gurunya berapa orang Bu? 16 lah. 16 dari satu ruangan. Sekarang Bu? Satu ruangan maksudnya? Maksudnya dia pembagian, saya nggak ngerti pembagian anak-anak. Kan sentra itu ada 5. Oh gitu. Sentra ada 5. Setiap sentra itu ada 2 guru. 2 guru. Dia sentra apa aja Bu? Sentra bahasa, sentra matematika dan sains, sentra ibadah, sentra bermain peran, dan sentra Al-Quran kan. Nah ini dipegang oleh masing-masing sentra. Kemudian ada guru kelasnya. Oke, pelan ya. Boleh. Biar paham. Oke. Ibu boleh jelaskan dulu, sentra ini dia peruangan. Iya. Peruangan gitu ya. Berarti ruang kelas ini itu untuk sentra ini gitu. Gitu ya, betul. Jadi gini. Ya betul, udah itu aja betul. Udah benar ya. Ya tapi maksudnya gini, kalau misalnya sentra bahasa itu khusus apa gitu? Kan gini, setiap ruangan tuh sentra nih. Bisa kita setiap ruangan tuh sentra. Nanti anak kelas-kelasnya tuh yang pindah-pindah. Oh gitu. Setiap hari, misal hari Senin misalnya masuk sentra bahasa, besok masuk sentra matematik. Berarti dia pindah sentra matematik. Guru sentranya yang nggak pindah. Sebetulnya sentra itu fleksibel, mau bentuk sentra apapun terserah kita gitu. Kalaupun saya bisa jadi guru nih, kalaupun satu ruangan ini hanya satu Bu, kami hanya punya satu ruangan. Ini bisa saya buat jadi 12 sentra. Itu ya tergantung effort kita, kemauan kita nih. Hari ini aku mau bikin sentra ini, bikinlah ini setting sesuai sentra itu yang kita buat. Besok lagi mau apa lagi? Sentranya kita buat seperti setting ruangannya kita buat. Nah itu kan kembali effort kita, usaha kita nih gitu. Nah, aku juga harus mempertimbangkan kemampuan guru-guruku gitu ya. Oh ini guru-guruku nggak bisa ngikutin gaya pikirin aku nih. Jadi coba turunkan levelnya dulu ya, dimudahkan gitu. Sebetulnya ya pengennya kayak gitu, bikin sentra baru kayak gini. Ini aja lah, coba kerjain dulu. Tapi 5 sentra ini sejak kapan Bu?
Sudah ada sejak berubah-ubah ada sentra aku langsung buat. itu tahun berapa ya Bu kira-kira? Udah berapa tahun? Sejak itu? pindah ke jalan Apa ini? baru, Lembaga ini. jalan lembaga ini. berarti 2006, aku kalau 2007, disuruh 2008, mikir 2009, 2010. mikir tanggal-tanggal tuh 2011, 2012 kayaknya iya kayaknya Bu ya. Waktu sejak itu sentra. Ada perubahan enggak sentra tuh dari yang 5 tadi tetap sejak itu? ada perubahan nama. Misalnya dulu nggak ada sentra Al-Quran. Sekarang aku harus memfokuskan ke perkembangan Al-Quran makin ini ya. Pengetahuan aku pun mungkin jadi, ya Al-Quran tuh harus lebih diinikan gitu. Jadi kita pun berubah. Makanya aku namanya kurikulum nggak ada yang tetap. Kurikulum itu harus berubah, dinamis gitu. Iya. Jadi orang bisa, kenapa sih kurikulum berubah-berubah aja? Ya namanya kurikulum. Kurikulum tuh harus dinamis, nggak bisa tetap aja gitu. Benar juga. Kalau itu baik ya kita iya, maksudnya gitu, ikuti gitu ya perubahan ya, itu gitu. Ikuti perubahannya. Jadi sekarang 5 sentra, ulang ya Bu. Apa tadi? Sentra bahasa, matematik, apa lagi tuh? Ibadah. Ibadah. Kemudian sentra bermain peran. Kemudian sentra Al-Quran. Kalau sentra Al-Quran mau bikin drama tentang Al-Quran, boleh aja di situ. Jadi sentra Al-Quran dengan sentra ibadah tetap beda. Berarti yang sentra ibadah tuh lebih fokus ke ibadah sholat gitu. Misalnya tentang bacaan sholat, tentang wudu, lebih ke situ. Walaupun dia juga belajar tentang tematiknya. Ya, soalnya saya penasaran Bu, tak apa ya Bu ya. Kalau yang bermain peran itu gimana? Bermain peran lebih bukan kegiatannya bermain peran itu memang ada. Tapi cuma gini lebih fokus ke life skill. Misalnya ke kemampuan kemandirian dia dilatih, toilet training kayak gitu-gitunya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ada di itu yang cuci baju, gitu. Itu sentra bermain peran. Yeah. Tapi Bu, bener ya, bagus ya. Maksudnya saya juga mikir benar gitu. Jadi misalnya di sentra bahasa, ibu gurunya yang mikirkan bagaimana sentra bahasanya ini, indikator yang mau dicapai, dan dia tuh fokusnya itu aja. Gitu. Dia tak mikir dia nanti harus ngajar Al-Quran lagi, matematika misalnya, dia ngajar sholat. Tapi kan memang setiap guru memang punya ini ya. Nah misalnya kayak Al-Quran tadi, anak-anak tetap di kelas tuh belajar Al-Quran, di sentra bahasa dia belajar Al-Quran juga. Cuma pas saat di sentra Al-Quran, itu semua aspek tentang Al-Quran diajarin. Misalnya tentang wawasannya terpenting. Sebetulnya anak tuh wawasannya tentang Al-Quran, kecintaan, sehingga menumbuhkan kecintaan. Kan tujuan itu benar. Blueprintnya itu ya, kecintaan dia terhadap Al-Quran gimana. Berarti kayak misalnya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu seperti apa, gimana di sentra Al-Quran lah lebih diperdalamnya gitu. Belajar ikronya, belajar hafalannya tetap aja di semua kelas. Cuma nanti pas surat yang baru, anak-anak mendapatkan di sentra Al-Quran. Iya Bu, berarti kan guru dia ngajar yang lain, tapi kan dia berfokusnya pada sentra apa dia. Bagus sih, senang seperti itu. Jadi misalnya kalaupun dia mikirnya, berarti seminggu itu ada setiap minggu berubah kegiatannya, atau gimana Bu? Setiap minggu berubah kegiatannya. Tapi sekarang ada P5 nih. Kalau P5 nanti sesuaikan aja dengan materinya. Kalau materinya kayaknya ini bisa lebih luas dikembangkan. Biasanya kita kalau ada P5 itu per kelas tuh, nggak ada rolling gitu. Kadang-kadang nggak rolling tuh. Kita khusus ngerjain project. Per kelas itu, per kelas. Satu kelas sentra itu berapa murid Ibu? 20-an lah. Ada yang 23. Maksimal dibagi 5 lah ya pokoknya. Berarti kan sehari itu sekali masuk semua setiap 20-an tuh masuk semua sentra. Nanti rollingnya setiap hari atau jam itu Bu? Setiap hari. Maksudnya enggak jam. Hari ini di sini, hari ini sini. Gitu. Hari ini fokusnya di sini. Maklum lah barang tuh payah deh. Anak-anak mulai yang ngaturnya anak-anak gitu kan. Ibu kan emak saya kan ngajar PAUD juga nih. Kadang dia tuh cerita ya. Dia tuh kadang-kadang bilang macam dia tuh sebetulnya jiwa pembelajar loh Bu. Saya ini kan cuma dia kan tidak berkesempatan sekolah lebih tinggi, tidak kuliah gitu kan. Tapi saya lihat ya, dia pembelajar juga. Kadang-kadang tuh dia nanya, buat apa ya bagusnya gitu-gitu. Nanti dia ngeluh gini, orang nih lah
anak TK tuh harusnya tuh main, tapi kalau anak-anak ini dikasih misalnya dibawa main gitu kan ya, minta belajar. Kata orang nih kalau anak dia tuh tak bisa nulis tuh itu katanya tak belajar, belajar gitu. Ada yang begitu, Bu? Ada pasti. Makanya penting kita bikin kayak parenting. Ngasih pemberitahuan pemahaman. Iya. Di parenting itu libatkan ibu bunda pautnya. Itu bunda paut penting. Itu kalau siapa ya kira-kira yang bisa didengerin sama orang tua murid gitu, kita hadirkan lah gitu. Kalau gitu yang bercakap gitu ya tak dengar kan harus ada yang dibawa. Kira-kira gitu. siapa lah yang kira-kira bisa menyampaikan itu gitu. Karena memang bisa aja misalnya dosen Stein lah siapa gitu ya, kayak ya, Bu Ida Selian gitu kan memang praktisi pendidikan ya. Boleh. Kalau menurut Ibu sebenarnya di TK itu anak memang sudah harus belajarkah? Misalnya udah pintar membaca, harus sudah pintar menulis atau gimana? Kalau aku nggak ngarang ya, pokoknya ini kata Pak Nadim nih ya. Nadim yang baru lah, pokoknya nggak usah mikir yang lama-lama, yang baru aja. Yang baru ini kata Nadim Makarim, kurikulum SD kelas 1 dihapus indikator mengenai baca. Jadi pramembaca, jadi lebih TK ke SD itu kelas 1 itu masih transisi, jadi belum wajib membaca. Jadi pembelajaran itu lebih ringan sebab ke guru tuh jadi nggak dituntut wajib bisa baca kelas 1 gitu. Masih ada transisi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, jadi untuk apa kita menggesa-gesa untuk bisa membaca kecuali anaknya udah yang tadi itu yang emaknya udah membiasakan anaknya dengan lingkungan literasi. Itu mudah sekali dia cepat membacanya. Kalau misalnya dengan guru Ibu bagaimana Ibu menyampaikan kepada guru misalnya bahwa sebenarnya kerjaan kita tuh harusnya ini gitu loh. Ada ini enggak pertemuan guru itu sering atau gimana? Atau malah Ibu setiap hari gitu? Minimal seminggu sekali lah. Minimal seminggu sekali pertemuan guru. Itu kebanyakan sih kami pertemuan ada, tapi nggak juga harus ketemu muka gitu ya. Kadang saya sering di grup, saya cek grup wali murid, saya cek juga cek guru wali murid, kan mereka selalu harus ngirim laporan juga nih, laporan. Jadi saya cek di sini dari hasil evaluasi RPPH mereka kan, ini apa yang kurang gitu. Tadi juga gitu nggak ketemu nih, cuma Ibu besok minggu depan harus ada ini ya, nah gitu. Terus ini kalau wali murid nanya harus dijawab nih, waktunya Ibu baru jawab udah terlalu siang gitu. Ya aku tegur gitu. Berarti Ibu mantau tiap hari ya? Iyalah, makanya di HP terus. Saya ini Ibu nih orang wali murid nanya ngasih tahu jam segini, Ibu baru jawab sore. Terus Ibu ngasih pemberitahuan jangan malam. Nah, jadi harus batas waktunya kapan kita memberikan informasi gitu. Tadi kan kita sebelumnya ya kami sempat bincang-bincang dengan Bu Neni juga. Bu Neni bilang katanya kalau setiap guru kan harus menyediakan modul ajar apa gimana Bu? RPPH ya? RPPH lah namanya itu. RPPH. Rencana modul ajar sama aja. Modul ajar sama aja. Rencana pembelajaran harian gitu ya, Bu? RPPM namanya. Mingguan dia. Jadi guru-guru Ibu buatnya setiap hari, seminggu sekali. Nanti sebelum dia belajar harus antar dulu nih Sabtu nih. Nah, ini Sabtu. Dicek. Berarti hari ini Ibu akan ngecek untuk pembelajaran seminggu. Ya, udah tahu aku besok belajar apa, udah tahu saya. Terus nanti hasilnya apa, betul nggak dikerjain gitu kan, nanti dicek lagi. Minggu depan. Jadi cek terus gitu. Tapi setiap hari Ibu keliling kelas dong? Kalau keliling kelas mah gini ya, kalau supervisi kita datang ke kelas, kayaknya memang sih ada efektifnya gitu ngelihat. Tapi kadang-kadang bisa guru tuh jadi bagus, bisa jadi guru-guru yang bagus jadi enggak karena merasa dipantau gitu ya, gitu. Tapi kalau kita dengerin dia nggak ngajar, kita denger nih dari luar bagus pula ngajarnya kan. Jadi pas, tapi kalau kita masuk jadi aneh pula ngajarnya, banyak pula kita ini ya nyalahin dia nantinya. Gitu.
pertama, terus dari hasil foto, dari video, video tuh saya cek nih Bu, ini anak nih kenapa kok ini gini. Dari video bisa kita nampak. Jangankan saya yang nilai, orang tua pun nilai. Bu, kenapa anak saya nggak ada di situ? Nah, bisa jawab. Jadi memang gitu, setiap hari terpantau dengan video yang dikirim guru ke orang tua. Makanya minggu ini harus ada videonya Bu ke orang tua gitu. Bukan untuk di media sosial aja, itu memang kewajiban dia mengirim ke orang tua gitu. Oke. Bu, tadi terlewat karena keasikan berbicara. Kayaknya Ibu bilang setiap sentra itu ada 2 orang guru. Ya, guru kelas sama guru sentra. Oh, guru kelas sama guru sentra, bukan 2 guru sentra, 1 guru kelas. Enggak. Guru kelas ini berarti wali kelas, gitu, wali kelas gitu ya Bu. Tapi yang ngajar guru sentra. Yang ngajar guru sentra. Guru kelas adalah memantau perkembangan anak, menilai, mencatat. Dia mencatat tuh tiap hari, mencatat. Oh gitu. Apa anak-anak nih hari ini ngerjain apa, hari ini apa anekdotnya. Kalau guru sentra dia fokus ke bikin media belajar ya, tapi bukan berarti dia kerja sendiri, bisa juga dia kerja sama dengan guru kelasnya. Misal, Bu, guru kelas tolong sampaikan ke mama-mamanya ya bawa botol bekas. Nah, nanti kalau ini aku memudahkan aku sebagai kepala sekolah. Bener kalau juga. Pembelajaran yang masalah pembelajaran aku todong guru kelas, guru sentra. Tapi kalau masalah anak kos kakinya hilang, masalah apalagi anak tuh tempat bekalnya ini botol ada minumnya. kena cubit temennya gitu, aku nanya guru kelasnya mana tadi anak tuh. Jadi lebih ke emaknya tuh yang aku tanya. Gitu. Berarti guru kelas tuh standby ya di dalam kelas terus gitu Bu? Ya, dia kemana-mana pun ikut. Anak kemana ikut dia ikut. Oke, nah tadi kita udah bahas pembelajaran yang menurut saya itu sangat menarik, membagi guru-guru dalam beberapa atau membagi kelas dalam beberapa sentra, di mana setiap sentra gurunya akan berfokus ke itu saja kegiatannya dalam seminggu. Nanti seminggu kemudian dia akan buat kegiatan yang baru gitu ya Bu, benar ya Bu ya? Kegiatannya baru setiap minggu kan? Iya, untuk setiap sentra gitu. Oke, Ibu ini kan rajin update status aku ya. Ibu memang luar biasa. Rajin, iya Kak, apalagi kalau misalnya anak-anak ada kegiatan, ya kan, sering tuh ibu Neni ya gitu nanti ya update status gitu. Nah kemarin itu saya lihat Ibu dipayung lagi syuting, dipayungin lagi syuting gitu. Itu gimana? Apa ceritanya itu Bu? Ceritanya itu gara-gara si Komo lewat. Bukan, jadi kan itu ceritanya sebenarnya panjang. Dari bulan Agustus itu 2023 Agustus tim PAUD HI dari Kemendikbud itu survei tentang implementasi PAUD HI. Apa sih PAUD HI itu? Apa itu PAUD HI? PAUD Holistik Integratif. Nah, pasti semua tahu kan, holistik terintegrasi secara bagaimana pelaksanaannya gitu. Pelaksanaannya. Nah, yang dipilih itu kami di Bengkalis, TKIT Ibu Harapan, kemudian di Bantan itu TK Pembina 1 Bantan ya. Jadi waktu mereka berkunjung yang disurvei kan banyak ya, kabupaten lain juga ada. PAUD HI dari Jakarta? Ya, Kemendikbud. Kemendikbud Ristek ya. Disurvei bagaimana, mungkin ya survei gitu ya. Udah gitu Bapak tuh bilang gini, nanti kalau kami datang lagi nggak apa-apa Bu, kami mau syuting gitu ya. Boleh aja lah gitu ya. Boleh aja Pak, kataku kan gitu. Ya kami tunggu aja. Ternyata betul. Jadi pas bulan November itu kami ada kayak Zoom dulu ya, bagaimana nanti gitu bikin kayak kita lah bikin apa ya, setting gimana sih ya gitu kali ya, nanti ini ada ini apa yang akan mau di yang mau di syuting setting tuh apa aja, mau di syuting tuh apa aja ya, tulis biar mereka mungkin lebih tersusun gitu kan. Jadi bulan November tuh datanglah dia
November 2023 kemarin. Ya, Agustus, September, Agustus, Oktober, September, November. November. Jadi Oktober akhir lah November, Zoom, kemudian Novembernya baru itu syuting. Nah itu kita nggak nyangka gitu pas ternyata dari seluruh, entah saya takut salah juga nyampaikan ya, berapa jumlahnya nggak tahu di seluruh Indonesia lah. Yang terpilih itu hanya 5 kabupaten, Bengkalis, kemudian Tanah Laut kalau tak salah ya, kemudian Sukabumi atau apa gitu. Saya ingat tapi sekarang udah lupa. Ada di dalam Pokoknya 5 dan Riau itu di Bengkalis gitu. Dan di TKIT. Bengkalis satu pulau Bengkalis ada dua saja. TKIT saja TKIT dengan yang di Banten. Yang di Banten satu. Oke, 2 itu aja. Ya, sebagai apa best practice-nya. Kalau kita kan sekolah ada best practice ya. Betul, itu best practice-nya orang pusat lah gitu. Jadi apa aja yang di-syuting waktu itu, Bu? Tentang pelayanan PAUD HI itu. Misalnya tentang kan PAUD HI itu ada berapa esensial ya? 8 esensial itu apakah terlaksana tidak ada misalnya kelas orang tuanya jalan nggak gitu misalnya. Terus mengukur tumbuh kembang anak, kemudian kami lebih fokus ke ini parentingnya itu, kelas orang tuanya itu, kelas orang tua. Sebenarnya orang-orang Kemendikbud mungkin tertarik itu ke kelas orang tuanya. Tapi sebetulnya semuanya kayak cuci tangan, apakah sudah terbiasa tidak anak-anak cuci tangan gitu. Nah itu yang kemarin waktu Agustus datang tuh dia ngelihat ada anak TK kok udah tanpa itu pergi aja cuci tangan gitu kan. Jadi kayak udah kebiasaan mereka cuci tangan tuh. Gitu. Tanpa harus terus. Jadi dia udah jadi habit ya gitu. Wow. Suatu hal yang sederhana sebetulnya ya. Yang dilihatnya sederhana tapi jadi tolak ukur juga ya, Bu ya. Jadi anak nih cuci tangan terus bisa WC-nya gimana, kamar mandinya gitu. Ramah anak nggak gitu. Oke, berarti November itu tayang di mana, Bu? Kita bisa lihat di mana? Nah, itu hasil syutingnya ya. Kemarin kata Bu ini kan ke Jakarta tuh ikut Dinas Pendidikan diundang mereka. Waktu pengumuman Bunda PAUD berprestasi tahap apa, jadi ditayangkan gitu video-video itu. Aku sendiri belum lihat. Ya, belum lihat. Jadi kata Bu Heni itu ada guru Bu Neni tuh yang pakai jilbab merah lagi syair katanya. Ada Bu, aku nggak diundang ya. Yang diundang Bu Heni. Jadi ibu pun belum dapat nih videonya. Malah kita penasaran juga, Bu, ya kan? Mudah-mudahan ya. Nanya ke Bu Ita kayaknya ya, ke Kabit. Ini udah 2024 dari November gitu kan ya. Pasti ayah bunda lain juga mau lihat kan ada sih sebetulnya mungkin aku harus cek ini Paudpedia gitu. Di Paudpedia ada mungkin. Atau gini, biasanya kan kalau ada suka ada video-video di daerah sini kan di Paudpedia tuh. Gitu. Nah, biasanya harus cari di situ. Oh gitu. Oke, itu udah dikunjungi apa tadi? Dari Kemendikbud-Ristek gitu ya, tentang PAUD HI holistik, Dirjen PAUD tentang tadi ya PAUD HI holistik integratif gitu. Sekarang lagi memang itu gini, PAUD berkualitas itu pasti PAUD HI. Oh gitu, berarti sekarang semua PAUD dituntut untuk menjadi PAUD HI. Ya, kalau PAUD HI belum tentu berkualitas. Oh gitu pula. Itu gimana ngukurnya? Iya, makanya gini, semua bisa ngaku PAUD HI tapi belum tentu berkualitas. Oh, benar juga. Nah, apakah dilaksanakan tidak? Terus sesuai dengan ini bisa air mengalir kan? Ada cuci tangan, airnya tidak mengalir kan? Dikobok-kobok gitu aja. Itu berarti belum memenuhi. Terus nggak ada MCK-nya. Kamar mandinya nggak sesuai untuk anak gitu. Oh gitu. Kamar mandi harus sesuai untuk anak juga. Iyalah, harus maksudnya saya kalau ke TKIT kan, ini kamar mandi khusus untuk anak. Iya, yang kayak gitu. Kantor ibu kan. Ya, bukan ya nggak sempurna lah, tapi lumayan. Iya, menyesuaikan. Kan, ya, air itu air mengalir tuh salah satu syarat juga, air yang mengalir gitu. Oh gitu. Untuk cuci tangan. Yes, makanya tempat duduknya juga rendah. Kan rendah kan gitu kan rupanya untuk anak-anak. Oke. Tadi juga cerita-cerita sama Bu Neni ini dia bilangnya hantu lomba katanya. Iya Bu.
Dulu lah. ya. Sekarang nggak Sekarang nggak tahu. Oke. Tapi Bu Neni terakhir kemarin bulan berapa tuh Bu ya? Akhir 2023 ya, yang lomba kepala sekolah itu lomba apa ya Bu? Kepala sekolah berprestasi. Kepala sekolah berprestasi diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Iya. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dan Ibu juara 1. tuh kan juara 1. Ya. Alhamdulillah lah kan gini seluruh jenjang nih. Ada jenjang TK, SD, SMP, 3 jenjang kan. 3 jenjang itu Bengkalis rupanya aku baru nyadar gitu. Yang juara tuh cuma dari perwakilan, cuma aku aja gitu yang juara. Kalau aku nggak juara, nggak ada yang juara di Bengkalis gitu. Ya Allah, kataku. Kecamatan Bengkalis gitu ada. Padahal ikut semua SD juga, SMP juga gitu. Jadi itu lomba kepala sekolah berprestasi yang dinilai apa Bu? Best practice lah. Intinya best practice. Apa yang telah kita lakukan. Kita cerita tentang itu. Oke. Gitu. Iya. Ya aku cerita tentang PAUD HI lah. Karena yang aku lakukan saat itu adalah PAUD HI gitu selama setahun ini gitu. PAUD HI yang aku lakukan gitu. Tapi kadang ada yang menganggap Bu Neni kok nggak bikin kayak itu ya, kayak karya ilmiah dibikin. Terus terang ya kata dalam waktu singkat aku nggak bisa ngerjain itu. Betul. Karya ilmiah harus jurinya kan nanya, ini ibu buat apa? Best practice Pak. Ibu Bapak ibu tahu ini apa sistematika penulisan best practice? Dibilang tahu, nggak tahu juga ya Pak. Kata soalnya belum pernah gitu ya kataku. Nanti harus disusun berdasarkan sistematika penulisan. Kali aku bikin apa coba? Artikel aku buat. Karena kan artikel udah lumayan ilmiah. Artikelnya ilmiah kan Bu? Iya, artikel ilmiah. Jadi untungnya jurinya istilahnya bijak ya gitu. Dia nggak berdasarkan gara-gara penulisan itu kerjaku selama setahun hilang sia-sia, enggak kan? Ya, tapi kalau ya istilahnya ini lomba best practice nih, bukan lomba karya ilmiah gitu kan. Betul. Lah, kita kan nggak tidak ya jurinya kan insya Allah ya itu yang juri yang menilai ya, bukan awak yang menilai ya. Benar. Kepala sekolah berprestasi untuk TK se-Kabupaten Bengkalis berarti ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Oke, selain itu sebelum-sebelumnya Ibu sering ikut lomba lagi nggak untuk kepala sekolah? Kepala sekolah. Kalau untuk kepala sekolah ada lagi nggak sebelum ini? Pernah nggak ya? Saking banyak mungkin sampai lupa. Kepala sekolah kebanyakan nggak ada deh kayaknya. Guru-guru lah ya, kebanyakan guru ya. Kebanyakan jadi waktu guru. Saya kepala sekolah jarang ada lomba. Benar juga ya sih. Kalau guru PAUD itu sering dilombakan juga Bu? Sering. Lomba apa biasanya guru kan PAUD? Itu Jambore PAUD itu banyak. Ya, lomba paduan suara, lomba banyak. Besok nih Desember 2024 ini banyak. 2024 ini ada IGTK ya khususnya. Kalau IGTK ada nanti ada lomba-lomba juga. HUT IGTK provinsi diadakan di Bengkalis. Tahun ini, tahun 2024 ini. Iya. Wah, kesempatan lah tuh. Iya, tapi harus ikut semua. Gitu. Ada sering. Kalau TK sering, kalau PAUD pokoknya banyak. Kalau jadi ibu-ibu gurunya Bu Neni itu sering ikut lomba. Sering dapat piala juga. Dapat. Ya, aku paksa. Paksa ikut lomba ya. Harus ikut. Karena gini, aku selalu bilang ya itu, aku gitu jangan nyerah gitu loh, belajar aja. Jangan semangat lah gitu. Iya, ikut aja. Oke. Kalau anak-anaknya Bu? Anak-anak juara dong. Ya, alhamdulillah. Udah berapa lemari pialanya? Alhamdulillah juara. Sering ikut lomba apa itu biasanya? Ya apa yang ada di lomba ini ikut gitu. Semua lah ya, pokoknya apa yang lomba tuh ada ikut lah. Lomba bakiak pun ikut. Itu kalau 17-an lah ya. Enggak, betul lomba ini kaki kuda tuh. Kaki kuda kan ada lombanya tuh. Kami memang nggak buat di kecamatan dulu kan, baru ke kabupaten. Di kecamatan ya lumayan lah dapat juara 3 gitu. Tapi memang nggak nyampe juara 1-nya gitu. Tapi dapatlah gitu, kesebut lah namanya gitu. Paling jauh sampai tingkat apa? Paling jauh provinsi. Lomba apa itu Bu? Lomba dulu pernah yang pertama kali ke provinsi itu Mbak Ulfa nyanyi ya, lomba nyanyi dia. Tapi nggak juara, tapi udah lumayan kan dia sudah mewakili kabupaten. Terus kemudian kemarin yang 2000 ini
Fawas lomba puzzle juara 1. Di provinsi juara 1. Lomba puzzle, Lomba puzzle. nyusun-nyusun gitu. Puzzle. Kecepatannya. Oh gitu, di provinsi. Iya. Di Pekanbaru berarti waktu itu Iya. lombanya. Nah, terus Dapat kemarin baru 2023 ini lomba nari ini lomba nari kreasi yang dibikinin bajunya. Oh itu bawa ke Pekanbaru. Oh, iya. Oh iya, udah nampil di rumah bupati Kabupaten. waktu itu Bu ya. Jadi menang bawa ke Pekanbaru. Iya, coba di Pekanbaru memang ya kalah lah istilahnya. Ya secara fisik memang gimana ya? Namanya anak TK tuh dibawa fisik ke luar daerah agak Betul. ya, Perjalanannya jauh. perjalanan kan. terus ada pawainya. Ada pawai lagi. Pawai istirahat capek lah anak ini kayak tapi- macam ini ya. Nggak tahu lah terus mungkin juga skillnya mereka itu di kota ini banyak sanggar kali dah ya. Jadi anak itu udah terbiasa dengan menari itu udah oke Tapi lah. kan udah ikut sampai Udah, ke provinsi itu luar biasa. pengalaman buat mereka. Pengalaman dan membanggakan orang tua lah ya Bu ya. Anak emaknya suka sih. Emaknya suka sampai sekarang masih suka reunian. Yang penari-penari itu mamanya suka reunian loh. Iya. Rupanya. Insya Allah. Reunian. Jadi ada manfaatnya. Mengeratkan silaturahim juga ya Bu ya antara ininya. Iya. Para orang tua juga. Oke. Tadi kita udah bicara ini belum ya? Saya lupa. Kalau misalnya di di SMP kemarin juga ada namanya kelas orang tua. Tadi Ibu juga sudah singgung sedikit kan kelas orang tua. Itu kelas orang tua seberapa sering diadakan kalau untuk Kalau TKI? dalam program itu kami rancang 2 bulan sekali ya. Oh, 2 bulan sekali. Iya. Tapi ada juga sih terus terang aja bulan November semalam atau Desember ya. Tidak terlaksana lah ya kan karena kadang kita itu tiba-tiba sibuk lah ya, sibuk bagi rapot lah. Iya, apalagi ini. akhir Tapi tahun kan. Desember itu kan memang ketemu ya, itu kegiatan kelas orang tuanya ditukar dengan kegiatan anak orang tua menyaksikan pentas seni anak Iya, saya juga lihat kemarin pentas seni itu luar biasa. tentang Palestina kan. Tentang Palestina. Itu suka ya kayaknya. Saya komen di ininya Nisa kayak ini senang betul nih anak nih megang mainan apa itu tembak-tembakan gitu kan. Oke. Kelas orang tua biasanya ramai enggak, Bu? Nah, Maksudnya kan kadang-kadang iya, kan di situ tantangan. Ini benar, tantangan benar. bukan hanya sekolah kami nih. Hampir semua sekolah tantangannya itu kehadiran orang tua ya, terutama ayah-ayahnya. Kan kalau pertemuan itu harusnya seimbang ya. Betul. Pengetahuan ibu dengan ayah gitu. Jangan ibunya aja, harus ayahnya juga. Tapi alhamdulillah orang tua yang laki-laki ada juga yang hadir gitu. Ya itu kalau kehadiran ini yang sulit karena orang tua kan bekerja gitu. Gak apa-apa, kita tetap berjalan. 2 bulan sekali itu ya Bu ya. Iya. Biasanya Ibu tema yang diangkat untuk kelas orang tua itu apa? Umumkah atau khusus karena dia TK harus bahas tentang anak-anak gitu? Iya, tentang pokoknya yang berhubungan dengan perkembangan anak lah. Tentang gizinya. Gizi biasanya kami undang dari puskesmas kan. Kemudian tentang kesehatan gizi. Kemudian tentang kemandirian gitu. Gitu. Ya berarti ada ngundang dari praktisinya dokter, ada psikolog berarti gitu ya Bu ya. Iya. Seru ya. Kadang wali murid juga ada. Karena wali muridnya Ambil juga aja wali murid. Misalnya wali murid yang memang dia basicnya di situ kita ambil. Tapi yang penting misalnya kalau dokter ya dia bahasnya untuk anak-anak. Ya gitu kan Bu ya berarti ya. Kalau dokter gigi ya bahasnya tentang anak-anak. Psikolog tuh kalau perkembangan anak. Seru ya Bu ya. Iya. Gimana tanggapan orang tua Bu kalau untuk kelas orang tua? Positif sebetulnya, bagus gitu. Malah gini, mereka ini kan banyaknya orang tua muda ya. Iya. Ibu-ibu muda gitu ya. Ada bilang
Saya sangat sebetulnya senang dengan jadi banyak informasi yang didapat gitu ya. Cerita bagaimana kalau anaknya banyak suka jajan gimana gitu. Kayak tadi lah gimana caranya itu. Oke, Ibu sepanjang 17 tahun jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah di TKIT, ada apa ya? Pernah merasa macam lelah nggak sih, Bu? Itulah kalau kita suka dengan pekerjaan itu nggak kerasa. Iya ya. Nggak. Itu kan udah 17 tahun jadi guru. Betul. Ya termasuk menjadi kepala sekolah ya 17 enggak kalau dikurangi 3 tahun lah ya jadi berapa tuh 14 tahun ya biasa aja tuh berjalan aja karena kita suka ya. Oke, berarti lakukan apa yang kita sukai gitu. kita sukai. Kalau maksudnya kemarin kan pas Ibu dikasih penghargaan gitu macam dalam hati Masya Allah Ibu ini memang luar biasa ya 17 tahun bertahan jadi guru PAUD, jadi kepala sekolah gitu ya. Maksudnya di satu tempat itu ya saya ngajar Alia 5 tahun udah pengen cari yang baru gitu, 4 tahun pengen cari yang baru gitu ya. Tapi Ibu luar biasa, passionnya memang di sana ya. Jadi dulu kan kenapa masuk ke IPB gitu ya gitu. Jadi pas saat gitu ya. Jadi untuk kedepannya kalau aku ke anak-anak ya siapapun gitu ya. Kalau kita punya anak jangan terlalu ngoyok kita tuh anak harus jadi ini gitu. Aku mengalir aja sih gitu ya anak tuh. Kalau memang dia punya bakat menghafal ya biarlah dia belajar menghafal. Tapi bukan tujuannya untuk nanti harus seperti ini enggak. Dia mau jadi apa selesai. Tapi hafalannya itu kebiasaan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu jadi bagian hidupnya gitu. Jadi nggak perlu dia target harus bisa hafiz Quran 70 juz. Enggak, aku nggak punya target kayak gitu sih. Kalau itu sampai tercapai itu bonus kalau aku sih. Karunia Allah lah ya. Iya, tapi yang penting kebiasaan cinta Al-Qurannya yang terpenting. Oke, Nah, harus itu ditanam aja. sejak dini Itu kan, aja. Jadi aku nggak maksa dia harus hari ini target ya harus hafal 1 lembar gitu. Enggak. Kalau aku nggak ngerjain itu, aku nggak akan memaksa anakku begitu. Dari dulu berpindah-pindah tempat sampai sekarang udah ada gedung yang tetap, kayaknya dan sekarang sudah mulai pendaftaran lagi. Bener Bu? Apa udah tutup? Masih buka. Masih buka. Masih ada lowongan emangnya? Masih ada lowongan Bu, betul. Apanya nih? Di apa pendaftaran Murid baru Murid kan? baru. Bukan guru baru kan? guru baru. Emang guru baru ada lowongan? Belum. Nggak tahu. Oke. Ibu boleh dong ini untuk pendaftaran murid baru masih ada nih? Masih. Jadi kalau di TKIT ini silakan daftar ya lewat link ya nanti pendaftarannya ada tuh dari yayasan. Atau mau langsung ke yayasan pun boleh gitu. Datang aja lah gitu. Masih banyak Bu. Ini dibatasi atau enggak? Dibatasi lah. Berapa? Ya, Berapa? Dibatasi. Pokoknya target Bu Neni 100 lah ya. Target 100 ya. Karena kelasnya ada 5. Nggak bisa Bu Neni tambah lagi gitu. Misalnya jadi 150 enggak gitu. Masih berarti ditutup nanti pas setelah pokoknya udah pas udah tutup gitu. Iya. Baik Ibu, tadi kan kita sudah berbicara ruang kelas dengan sentral-sentralnya gitu dan kegiatan-kegiatan yang diikuti anak-anak gitu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan lain Bu di luar ruang kelas gitu? Ya, kegiatan sebetulnya gini, di TKIT Ibu Harapan tuh punya program-program unggulan ya. Seperti ya tadi tahfiz Qur'annya, kemudian Iqra. Tapi insya Allah ya apa yang dibuat di TKIT, alhamdulillah tuh di sekolah-sekolah lain mulai ada ya. Jadi saya ya suka aja juga suka gitu karena itu hal yang positif. Misalnya kompang kami 2008 udah 8 tahun nih. 8 tahun main kompang ya istilahnya 8 tahun kami kompang. Ya sekarang mulai banyak sekolah-sekolah punya kompang ya karena ternyata itu budaya Bengkalis ya, betul budaya yang harus kita lestarikan gitu. Alhamdulillah dan selalu TKIT diundang untuk mengisi acara-acara besar PAUD gitu. Selalu TKIT Ibu Harapan alhamdulillah selama ini masih dipercaya anak-anak tim kompang TKIT Ibu Harapan. Yang kompang siapa Bu?
ibu guru aja. Ibu guru aja Iya, yang ngajar tapi nggak kompang. begitu harus ini ya. Iya lah, nggak pokoknya kayak orang sesuai dengan dewasa lah anak-anak ya, ya. gitu ya. Terus selain itu juga kami ada karate, anak-anak Oh, karate, ada karate karate kids, juga. ada bola, main bola, main bola, punya gawang sendiri anak-anak ya. Itu guru kelas juga, maksudnya ada apakah ngambil guru luar juga macam karate gitu? Gak ada, iya. Kami ngambil guru luar, yang memang bisa karate gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Bersyair, anak-anak bersyair, robanaan. Pokoknya apa yang misalnya anak-anak bisa nih kita buat yuk gitu. Bu kayaknya yang waktu acara di Politeknik ya, Iya. apa tuh yang anak-anak nari persembahan Iya, gitu? tari. Ya, itu nari juga termasuk Nari ya, program juga programnya. Jadi kita lihat nih bakat-bakat anak di mana. Makanya dari awal semester kita sudah memantau nih anak-anak perkembangannya di mana gitu. Itu mantaunya di mana? Bakat-bakatnya di mana gitu. Misal ini bakatnya ya setiap hari kan kita Oh, kegiatan-kegiatan hariannya kita, nah itu guru-guru kelas nih harus sensitif ya, sensitif iya, dengan kan dia menilai penilaian. menilai tiap anak gitu. Oh, anak nih Ini sukanya berbakat kayaknya, ini. Nanti kalau ada lomba-lomba langsung saya tanya ke guru-guru kelasnya, siapa yang mau dipilih nih? Nanti kita seleksi. Macam karate itu baru atau udah lama juga? Karate ini baru. Baru lagi ya, baru. Kalau kompang sudah ke beberapa 8 tahun lah. udah 8 tahun dan sudah ke beberapa acara Iya, di kabupaten diundang. kota saya diundang gitu ya. Ini juga tari persembahan kami suka diundang juga. Tari persembahan juga udah lama ya Bu. Apa kok rasanya macam baru tahun kemarin apa 2 tahun lalu lihatnya ya? Itu baru juga. Waktu Covid kan sempat berhenti tuh. Oh, Mulai sejak Covid semalam tuh udah mulai menari lagi tuh anak-anak, udah belajar lagi. Jadi ulang Ibu, coba apa tadi? Tahfiz. Kalau tahfiz itu setiap hari ya Bu ya? Setiap hari. Setiap Ya. hari. Ada Iqro Kibar. Ikro Kami bukunya buku Iqro Kibar ya. Jadi cuma ada 3 buku ABC bukunya. Jadi alhamdulillah perkembangannya lebih bagus gitu. Jadi cepat anak-anak terus menyelesaikan buku ini gitu. Kan kalau Iqro yang itu 6 jilid ya. Ini 3 ABC aja. Oh gitu. Jadi kayaknya lebih nampak perubahan gitu ya gitu. Bu ya. Oke, tahfiz, Iqro Kibar. Syair. Syair Ya, ini udah lama juga Bu? Syair udah 3 tahunan kami Udah ada pernah tampil di udah mana program-program itu kita lebih ke ini. Kalau syair semalam ibu gurunya ikut lomba. Oh, ibu gurunya yang ikut lomba syair. Alhamdulillah sih di kecamatan bisa lah. Bisa lah ya, bisa lah. Insya Allah gurunya punya suara, yang penting punya suara. Di best practice semalam juga ditampilkan. Karena itu menjadikan kami jadi biasa lah, bukan sesuatu pas saat lomba kita baru latihan. Tapi ini sudah anak-anak ini bukan setiap hari, seminggu sekali bersyair gitu. Gitu. Iya bersyair dia. Jadi anak-anak kenal namanya syair tuh seperti apa. Itu masuk kelas tertentu nggak? Iya di sentra tertentu kami masukkan di situ muatannya. Oke. Syair, Al-Quran, Iqro, karate, bersyair. Tari apa namanya itu? Japin. Tari Zapin belajar. Kalah nanti Bu Pit belajar tari Japin sama anak-anak. Iya juga ya. Udah pernah tampil? Ini baru? Udah tampil dah. Zapin ini? Ya kalau ada aja event TK tuh kami tampil. Tapi di ini misalnya ya di dalam sekolah bermain apa namanya drama, main bola, apalagi ya? Apalagi lupa. Kalau bola tadi bola apa Bu? Bola kaki? Bola kaki. Di mana? Di halaman main bola. Ya. Gitu lah. Pokoknya anak-anak tuh pas istirahat langsung bawa gawang dia. Main bola. Mana bola Bu? Katanya. Oh, di halaman depan tuh ya Bu ya. Habis itu tadi kompang ya Bu ya. Kompang kayaknya paling lama enggak? Kamu paling lama. 8 tahun ya dan Cooking class. ada cooking class juga. Cooking class, memasak anak-anak. Ya sebetulnya gimana kegiatan supaya anak-anak tuh lebih aktif gitu ya. Dan anak TK itu memang ininya apa? Yang penting apa? Berbahagia gitu ya. Iya, intinya bahagia gitu. Intinya dia bahagia dan bergembira. Dia belajar tapi bahagia gitu belajarnya. Seru kayak rasa mau jadi TK.
Makanya Mau enak kan. tes TK Bu Neni rasanya. Nah, makanya. Masuk TK Bu Neni lagi, tapi gimana lah ya, kita udah tua ya. Oke. Iya. Berarti anak-anak TK Ibu itu udah banyak kuliah ya Bu ya dari awal? Jangan Iyalah, Miza. itu yang yang Alumni. awal ya. Betul. Yang Generasi awal-awal awalun tuh ini anaknya Pak Iskandar. sekali. Yang Abang Hafiz, bukan, ada Abang Hafiz di atas. Abang Hafiz ada setahun lagi. kuliah juga ada kan? Oh, udah. Ada nih kalau katanya. Iya. Bukan. Gak tahu deh. Ada si. Tapi kalau udah nikah pun emang udah kan udah 20 tahun Iya juga sih, kan, ya. 20-an gitu kan. Iya. Oke, baiklah, kita sudah berbicara banyak hal. Insya Allah saya juga banyak sekali dapat ilmu dari Ibu Neni ya terkait tentang Alhamdulillah. banyak Bu ya tentang anak-anak usia TK gitu kan, dan terkait juga bagaimana Ibu Neni mengajar atau mengatur urusan pembelajarannya gitu, banyak hal yang dipelajari. Nah, kita sudah sampai di penghujungnya. Kita pengen dengar nih Ibu Neni mau kasih pesan apa nih ya untuk semua pendengar ya, para ayah bunda dan semua pendengar yang menyimak hari ini. Silakan Bu. Iya. Jadi Bu Neni bukan praktisi apa ya? Proses anak-anak. Pokoknya ini berbagi pengalaman aja ya, yang selalu Ibu Neni lihat sehari-hari di sekolah setiap tahunnya gini ya. Jadi tidak semua sih seperti itu. Alhamdulillah kalau di TK IT Ibu Harapan rata-rata orang tua itu banyak yang memahami tentang perkembangan anak ya, tumbuh kembang anak, tahu dia bahwa sampai batas mana nih anak TK ini dia memiliki kemampuan gitu ya. Tapi ada juga gini, orang tua dia berharap pas waktu di TK sudah mendapatkan anaknya sudah bisa baca, sudah bisa mengaji, bisa sholat dengan tertib. Betul. Nah seperti itu. Jadi kita seolah-olah membuat miniatur anak dewasa dalam bentuk kecil. Nah, ya perilaku orang dewasa di dalam tubuh yang kecil ini gitu. Padahal panjang ininya apa? Jalannya masih Perjalanannya masih panjang, ada SD nanti 6 tahun, nanti SMP, SMA. Biarlah dia berproses, tapi kita dukung dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung gitu untuk menjadi anak yang tumbuh dengan aspek perkembangannya optimal. Nah, nanti saat dia soleh itu bukan kecil loh. Waktu kecil kita anak soleh gitu kan. Pernah dengar kata Ustadz, soleh itu saat dia udah dewasa, apakah itu tercermin nggak dari perilaku kehidupan sehari-harinya? Itulah baru nampaklah solehnya itu. Bukannya kecilnya itu, tapi waktu kecil itu kita bimbing dia, bimbing menjadi anak yang soleh udah besarnya gitu. Nah gitu. Jadi itu proses. Jadi perjuangan orang tua tuh panjang. Jadi nggak saat dikarbit gitu ya. Jadi mateng cepat gitu. Biar aja. Nah tapi rata-rata orang tua yang Ibu Neni hadapi sekarang nih anak-anak di TK, orang tua tidak memaksa kok anaknya bisa baca. Biar aja Bu, anak saya ingin biar dia main dulu, gembira dulu di TK itu. Nah, jadi kan tenang, kita pun tenang ya karena kita satu visi nih sama orang tua. Jadi tidak ada tuntutan, ada target harus bisa ini, bisa itu gitu. Nanti di SD bisa, nanti belajar lagi. SD pun sampai kelas 3 sih ada jenjang. Nah, gitu. Jadi nggak perlu dipaksain harus les, calistung gitu, nggak usah drill gitu. Lebih kenalkan aja, belikan buku-buku yang sehat, buku-buku yang menarik gitu. Oke, itu ya Bu ya. Gitu aja. Oke. Baik, iya saya juga sepakat dengan kata Bu Neni, dan saya mengambil bahwa saya sepakat ya bahwa tugas kita para guru, kadang-kadang kita kan memang pengennya anaknya tuh kita ajar jadi cepat dapatnya, jadi begini, padahal saya sekarang menyadari bahwa misalnya di sekolah saya ingin menyediakan lingkungan yang baik buat anak-anak. Walaupun hari ini misalnya setahun ini dia masih begini, prosesnya lambat, insya Allah nanti ya Bu ya, mudah-mudahan kita akan panen kebaikan yang sudah kita tanam sejak dari awal itu. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bu Neni, ilmunya banyak sekali, Masya Allah. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Siap, insya Allah. Oke, saya ingatkan sekali lagi ayah bunda, teman-teman semuanya, kerabat yang pengen mendaftarkan anaknya di TK IT Ibu Harapan Bengkalis, insya Allah masih terbuka, luas sekali. Silakan datangi sekolahnya atau boleh datang ke Yayasan Ibu Harapan langsung yang ada di Jalan Baru. Itu insya Allah sudah pada tahu semua ya. Kalau nggak tahu
singgah dulu, mampir dulu ke TKIT Ya, yang ada di Jalan Lembaga. Khas sekali Di samping Stein di samping Stein gitu. Khas sekali, khas anak sekolah yang pagarnya merah kuning hijau ya Bu ya. Iya. Kadang bertanya juga di mana letak TKIT Ibu Harapan itu, di samping Stein Bengkalis. Iya. Pokoknya cari aja yang ada pagar warna-warni, ada itu dia TKIT Ibu Harapan Bengkalis. Baik, saya juga pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton channel kami podcast hari ini. Semoga teman-teman yang menonton juga banyak mendapatkan ilmu dari yang sudah kami perbincangkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.